Hai teman pemilih, selamat siang. Selamat bertemu kembali bersama kami di Ngopi Bareng KPU. Ngobrol penuh informasi bareng Komisi Pemilihan Umum. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir bersama kita Bapak Nurul Mubarok, salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ya. Jadi, teman pemilih, Bapak Nurul Mubarok ini adalah anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Hukum dan Pengawasan. Dan di mana divisi ini mempunyai tugas salah satunya terkait dengan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengawasan internal di lingkungan KPU Provinsi dan juga di lingkungan KPU Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan. Dan langsung saja kita tanya-tanya langsung nih dengan Bapak Nurul Mubarok, apa sih itu JDIH? Silakan Pak. Mhm. Oh, masa banyak yang belum tahu apa JDIH ini kan? Ya, JDIH itu aslinya jaringan dokumentasi informasi hukum dan semua instansi di Republik ini mestinya punya JDIH. Nah, kebetulan KPU ini sudah memiliki JDIH. Nah, JDIH ini dalam wadah pemberdayaan dokumen-dokumen hukum yang dihasilkan oleh KPU. Baik itu KPU provinsi, KPU kabupaten, ataupun KPU Republik Indonesia. Kalau bentuknya, contohnya kalau bentuknya KPU provinsi, Mm-mm. yaitu berita-berita acara BA-BA pleno kayak gitu kan. Tapi regulasi pembuat aturan sih banyak di KPU RI karena KPU RI yang berwenang membentuk regulasi peraturan gitu loh. Seperti itu ya Pak ya. Iya, Jadi setiap KPU itu memiliki JDIH. ya. Nah, apakah JDIH juga Mm. bisa diakses dengan mudah di berbagai platform sosial media ya Pak ya? Itu apa saja Pak kalau untuk di platform media sosialnya ini? Banyak, Pak. Banyak sekali platform media untuk mengakses JDIH, bahkan sangat mudah bagi apalagi kaum-kaum milenial, kaum-kaum Gen Z ya kan untuk mengakses informasi JDIH ini sangat mudah, Ah, gampang Pak ya? sangat gampang. Kecuali yang tidak HP-nya HP jadul mungkin nggak bisa. Oh, begitu. Ini Jadi bisa langsung di website, bisa. di apa namanya Facebook, Instagram, YouTube, Mm-mm, bahkan Twitter juga ya Pak ya. mm-mm, Semuanya bisa kita mengakses JDIH ini sendiri. iya. Nah, kalau untuk produk-produk hukum yang ada di JDIH Mm. ini apakah selalu diperbaharui, Pak? Selalu karena di KPU ini kan ada ada istilahnya apa ya, bukan temuan, tapi peristiwa-peristiwa yang Mhm, belum diakomodir, peristiwa-peristiwa yang tidak termaktub dalam aturan-aturan sebelumnya. mhm. Maka biasanya KPU RI yang memiliki regulasi peraturan mengeluarkan, ya kan, mengeluarkan aturan-aturan untuk menjawab itu. Nah, mengaksesnya adalah melalui JDIH itu. Oh, Nah, seperti itu. Berarti apalagi bagi ini ya, bagi peserta pemilu, bagi masyarakat, supaya melek lah, melek peraturan KPU, supaya tidak dibohongi, supaya tidak, kalau bahasa Palembangnya dibudike lah ya. Ya itu dibudikin harus ya, Pak, ya. mengakses kayak Betul gitu kan, betul itu. mengakses JDIH Mhm. biar pertarungan ataupun demokrasi ini berjalan seimbang gitu loh. Mm-mm. Oh, jadi produk-produk hukum di JDIH ini selalu terupdate dan Iya, akurat ya. iya. Nah, Mm-mm. untuk di JDIH KPU sendiri siapa itu, Pak, yang mengelolanya? Itu KPU Provinsi Sumatera sendiri yang mengelolanya ya. Jadi Terus sekretariatnya ya, Pak, ya? sekretariatnya mengelola, memperbarui. Kita juga memiliki tim tersendiri untuk mengelola JDIH Oh, gitu loh. seperti itu. Jadi apakah pengelolaan JDIH di satuan kerja masing-masing ini harus Mm-mm. dilakukan secara berkelanjutan ya, Pak, ya? Mm-mm, mm-mm. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana pemanfaatan dan pendayagunaan JDIH itu sendiri secara optimal? Banyak ya. Dari pemilu ke pemilu, peserta kita sudah semakin memahami peraturan. Ini juga dilatar belakangi apa dipermudahnya akses-akses peraturan Mhm, sehingga dari tahun ke tahun ini pemilu kita semakin baik. mhm. Itu didasari dari masyarakat tahu dengan aturan itu sehingga
kita tidak selalu bentrok di saat apa, di saat pleno, di saat ini baru mempertanyakan, baru meributkan, tapi masyarakat sekarang lebih paham karena Oke, mereka sudah dibekali dengan informasi-informasi hukum yang mudah diakses, mudah termasuk ya. di JDH ini sebagai Iya, sumber informasinya. mhm, Jadi ketika orang, logikanya orang mau main bola, aturannya jelas, ini kalau nekling ini peraturannya kayak gimana, terusan ini pelanggarannya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau aturannya sudah jelas, saya yakin pemilunya akan semakin baik, semakin gitu baik. loh. Jadi JDIH ini sangat mempermudah juga bagi masyarakat Mhm, di Sumatera Selatan, khususnya mhm, juga teman mhm, pemilih di sana, mhm, bahwasanya kita bisa mengetahui peraturan-peraturan mhm, secara langsung. Jadi nggak mhm, repot lagi langsung ke KPU provinsi mhm, ataupun ke KPU kabupaten kota. mhm, mhm. Jadi teman pemilih ini sangat gampang sekali, tinggal ambil handphone ya Pak ya, yang paling Iya. mudah sekarang. Mhm, mhm, Kita tinggal ketik mhm, JDIH-nya, apa mhm, yang mau kita tanya di sana semuanya sudah mhm. terjawab. Iya. Jadi itu, adalah salah satu Mhm, terkait dengan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. iya. Nah, untuk Bapak sendiri Mhm, ada juga yang namanya pengawasan internal. mhm, Pengawasan internal ini di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan mhm, juga KPU Kabupaten Kota ya, Pak, ya. mhm. Nah, seperti apa sih, Pak, fungsi pengawasan internal, divisi hukum, pengawasan ini? Ya, pengawasan internal kita ini dalam upaya pengendalian pengendalian apa ya, pengendalian jalannya organisasi ya. Sehingga dengan tujuan, dengan maksud bahwa eh, KPU ini berjalan sesuai dengan tracknya. Sehingga kami di divisi hukum ditambahi lagi dengan pengawasan. Mhm, Pengawasan eh, apa baik eksternal ataupun internal ya. Kalau internal pengawasan, kalau eksternal kan mungkin di luar kantor, kalau betul. internalnya adalah teman-teman eh, Di sekretariat lingkungan di lingkungan sekretariat ya, sekretariat gitu sekretariat loh. ya, Pak, ya. eh ya tidak bedanya dengan apa ya, dengan membina lah itu untuk mengawasi teman-teman bahwa kerja KPU ini kan banyak orang bilang bahwa kerja KPU ini kerja setahun, pensiun 4 tahun. Itu Iya enggak iya. selamanya benar. Kita itu ternyata selama 5 tahun itu, apalagi yang sibuknya ya pas tahapan ya 2 Iya, tahunan ya. Pas 3 tahun, pas 3 tahunnya juga itu banyak hal yang dilakukan gitu. tetap Contohnya kayak dilaksanakan gini ya, nih Pak, ya? Parmas ini kan. Iya Belum lagi ada data pemilih berkelanjutan. iya, Itu itu. apa, per triwulan, ada nanti per semester di Iya, provinsinya kan, begitu. itu juga salah satu bagian pengawasan bahwa itu dilakukan gitu loh, Oh, seperti di itu. setiap, eee, di setiap tahunnya gitu Setiap loh. tahunnya, seperti itu, Pak, Mhm, ya. Jadi kalau untuk bentuk pengawasan internal di lingkungan mhm, KPU yang seperti Bapak bilang tadi kan ada mhm, beberapa kegiatan yang mhm, lebih spesifik lagi, Pak. Mungkin Bapak bisa mhm, ceritakan kepada teman pemilih bentuk mhm. pengawasannya seperti apa? Ya bentuk pengawasannya misal kita itu misal kalau Kaku setiap bulan itu diberikan informasi absensi. Absensi. Ini karyawan Pak yang izinnya sering gitu ya kan. Oh, Ini yang nggak sering. berizin, ini yang hilang-hilang, ini yang makan siangnya di kantor. Kadang ada yang ini makan siangnya di Di luar. Kalau mana? ibu ini termasuk Ya di kan data saya ini makannya di luar. oh iya, Nah, iya, supaya berganti-ganti, Pak. iya itu. Iya, Heeh. seperti itu. Saya apa banyak duit ibunya. Iya itu. Mungkin untuk menghilangkan, apa namanya tuh, Iya. supaya lebih rileks ya, Pak, ya. Mm-mm. Seperti jadi semuanya diawasi nih, Pak, berarti Semuanya fungsi diawasi. pengawasannya sampai ke Semua absen, sampai dengan absen, dari tim kinerja juga tindak gitu. laku dari Tindak laku. sekretariat. Mm, Oh, semuanya semuanya. mm-mm, Oke. Pak, untuk satuan tugas, mm-mm. eee, pengawasan ini sendiri dibentuk seperti apa, Pak? Satgas ini. Iya Ya, Satgas di divisi hukum tuh banyak ya. iya. Ada lebih dari 3. Tapi yang lagi on the track ini seperti Satgas SPIP kemarin yang Iya. sudah dibentuk ya Mhm. kan, sudah baru bahkan kami juga memiliki ciri khas ya. Oh, Satgas iya. SPIP itu Apa itu, Pak? rompinya orange loh. Oh, Jadi topinya orang oranye. tuh Wah, kalau teman melihat Satgas pemilih SPIP itu harus mestinya agak ngeri dikit. oh, Agak seperti itu. identik dengan Dengan apa KPK tuh, Pak? gitu, Oh, penegak hukum seperti yang itu. lain gitu kan Iya, agak identik. Ini itu. dalam arti memberikan tanda Mhm. bahwa teman-teman sekretariat, terusan teman-teman kabupaten kota diawasi dengan Satgas SPIP, Oh, ya kan. seperti itu. Nah, ada juga ini
pembentukan yang terbaru ini adalah Satgas Kekerasan Seksual. Kekerasan Nah, seksual, ini menarik nih kita bahas nah, kembali. ini Satgas yang mungkin bagi kita ini agak baru, terusan agak apa ya kalau diceritakan mungkin kalau orang dulu menceritakan seksual itu tabu ya. Betul, Pak. Tapi kalau di zaman sekarang Mhm. itu kayaknya perlu sering didiskusikan karena kita harus tahu se apa da harus tahu apa yang dikatakan kekerasan seksual itu kayak gitu Seperti kan. itu, Pak, ya. Nah, ini kalau semuanya paham karyawan ini kan, nah bercanda itu ya jangan Kelewatan jangan ya, Pak, mungkin ya. kelewatan, Ya, nanti kan heeh. ada tersinggung kayak gitu Berarti ini kan, apalagi benar-benar untuk kita dilingkari dengan pengawasan yang termasuk tadi yang kata Bapak tadi mhm, kekerasan seksual. Karena mhm, kekerasan seksual bukan dalam tanda kutip seperti yang mhm. sering didengung-dengungkan di luar Iya, sana, Pak ya. mhm, mhm. Jadi dari intinya dari perkataan Iya, itu sudah termasuk ya, Pak ya. termasuk Sudah termasuk, termasuk. mhm, Waduh, mhm. teman pemilih ini Iya, berarti untuk kita semua untuk berhati-hati juga dalam tindakan juga pastinya ya, Pak ya. benar benar, Walaupun kadang-kadang mungkin mau itu main-main, Pak. Itu sudah mhm. termasuk ya, Pak ya. Iya bisa termasuk, Oh, bisa mhm. termasuk, Pak. Apabila lawan mau obrolan kita tersinggung, apabila tidak Tidak menerima mengenakan, lah tidak ya, tidak menerima kayak menerima, gitu. Jadi semuanya diawasi ya, Pak, Iya, ya. mhm, Wah, teman pemilih yang ada di KPU kabupaten kota dan juga di sekretariat KPU provinsi juga pastinya lebih aman, Pak, dengan mhm, adanya pengawasan yang mhm, ada di divisi hukum dan mhm. pengawasan ini. Kalau kita boleh tahu, Pak, tugas dari Satgas itu sendiri apa, Pak? Ya tugas dari Satgas ini kan maksudnya pencegahan ya, pencegahan, eee, kekerasan seksual untuk supaya orang yang ada di KPU ini, itu Mhm, ngerasa nyaman gitu loh. ngerasa nyaman, Pak, ya? Apalagi notabene kita ini presentasinya itu pekerjanya banyak perempuan. Oh, Nah, iya. iya, ketimbang laki-lakinya nih. Hmm, Aku lihat tapi persentasenya belum secara detailnya nanti saya tak kasih ke Mbaknya berapa persentase. Tapi oke. perasaan saya ini Iya. banyaklah ceweknya, Oh, ya kan. gitu. Nah, kalau kebanyakan perempuannya ini rentan dengan kekerasan seksual, Seperti ya itu, kan. Pak, ya? Rentan akan pelecehan, mungkin rentan ya karena kekerasan seksual itu tidak hanya verbal saja gitu Iya, loh yang benar. benar-benar, tapi non verbal juga tadi, Iya. ya kan. Iya, Misal orang laki-laki karena WC kita terbuka terusan pakai laki-lakinya pakai tank top tidak sengaja lah pakai mhm. ya kan, Bisa terlihat bisa seperti itu. terlihat itu juga Termasuk ya? termasuk kan itu membuat tidak nyaman itu loh kan sama lawan jenis gitu kan dan itu Seperti itu. juga dalam pengawasan kita. Jadi kita harus sopan, harus baik gitu loh. Tidak istilahnya tidak membuat orang itu tidak nyaman dalam keseharian mereka gitu loh. Bahkan di KPU juga sudah diatur ini tempat apa sampai WC kita dibeda-bedain ya Iya, kan. Ini WC cowok, WC cewek. Bahkan hampir di kantor kita ini di lantai 2, lantai 1 itu terpisah cewek cowok. Itu juga bagian dari pencegahan eh, terjadinya. terjadinya kekerasan seksual gitu loh. Oh, seperti Mm, itu. Jadi kalau bisa kita lihat dari pembicaraan Bapak tadi mm, bahwa saja pelaku dan korban dari pelecehan mm, seksual atau kekerasan seksual ini mm, memang kita akan melihat dari seluruh sekretariat ini apakah ada mm, atau mm, tidak. Jadi mm, mm, teman-teman nantinya di luar sana yang di mm, bekerja di mm, sekretariat KPU mm, Kabupaten Kota dan mm, Provinsi bisa melapor mm, pastinya Pak ya. mm, mm. Itu dibuka secara setiap hari atau ada jam-jamnya Pak? Setiap hari, Mbak. Setiap hari ya Setiap Pak? hari Senin sampai Jumat. Hanya bedanya Jumat agak lebih lama dikit ya, beda Seperti satu itu. jam, ya Oh, kan. sama dengan jam masuk kerja Jam masuk sekretariat ya. kerja sekretariat. Jadi Tapi kalau juga kalau sudah keadaan kredit kayak mhm, bisa 24 jam dihubungi pelayan Satgas kekerasan seksual artinya. Karena kekerasan seksual ini bukan hanya ada niat, ya kan? iya, Tapi ada kesempatan. betul, Nah, kalau kesempatan itu kan identik dengan momentum. benar Momentum itu tidak bisa diatur. benar. Datangnya saja tiba-tiba dia Tiba-tiba melakukan ya, Pak, gitu ya. kan. Nah, itu Baik-baik nggak ada niat, ketika mm, ada kesempatan bisa ya, Pak, ya? ya bisa Bisa. gitu Berarti loh. ini benar-benar fungsi pengawasan yang sangat efektif nantinya Iya. untuk teman-teman juga di Mm-mm. sekretariat KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota. Nah, untuk alur saya ulangi. Jadi alur penerimaan laporan kekerasan seksual di lingkungan KPU Mm-mm. tadi Bapak bilang setiap hari dari Mm-mm. Senin sampai dengan Jumat. Mm-mm. Dan
pelaporan ini juga harus disertai dengan bukti-bukti ya Pak Iya, ya tentu pastinya Pak ya? tentu tentu. Nah, bagaimana Pak cara melaporkannya? Ataukah kita langsung datang ke satgasnya, ke KPU Mhm. kabupaten, kota, atau provinsi, atau cukup misalnya via telepon aja, atau seperti Via apa? via telepon juga bisa, hanya identitas pelapor juga akan kami lindungi ya, data Iya, pribadinya, karena ini juga masalah sensitif gitu loh mhm, kan. Terus juga akan ditangani sesama muhrimnya gitu loh ya. oh, Artinya kalau ini berbicara seksual kan sensitif ya Bu ya. iya, Pasti ini dia akan lebih terbuka dengan muhrimnya gitu. Nah muhrimnya, itu juga dalam pelaporannya akan ditangani sesama muhrimnya untuk bisa mengkaji lebih dalam kayak gitu kan. enggak, Sehingga tidak ada kecemasan bahwa laporannya akan keluar gitu karena kan atau dia akan jadi malu dan akan jadi malu. takut ya Pak Mhm, ya? Oh, jadi teman pemilih yang ada di sekretariat KPU kabupaten, mhm, kota, juga di provinsi, mhm, ketika kalian mengalami tindakan dari mhm, kekerasan seksual ini nanti, sudah bisa dengan plong mhm, melaporkan mhm, kejadian-kejadian ini disertai juga mhm, dengan bukti mhm, pastinya Pak ya? Oke, terakhir mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terkait dari pengelolaan JDIH ataupun pengawasan internal, mhm, seperti yang tadi kepada teman pemilih, Pak, mhm. silakan. Teman pemilih KPU, saya hanya titip pesan, kejahatan, kekerasan seksual itu tidak hanya ada niat, tapi karena ada kesempatan dan ada pancingan. Maka berhati-hatilah dan jangan sungkan-sungkan melapor eh, terhadap Satgas kekerasan seksual. Karena data pribadi Anda, pelapor juga akan kami lindungi dan kami akan memberikan sanksi tegas terhadap para pelanggar kekerasan seksual. Seperti itu, Hmm. Pak, ya. Untuk JDIH sendiri, Pak, mungkin teman pemilih juga diajak untuk Oh ya, iya, teman pemilih, supaya kita semakin cerdas akan pengetahuan dan aturan KPU, sering-seringlah berkunjung ke JDIH karena sumber informasi semua regulasi dan aturan ada di JDIH. Jadi sekarang saya harap teman-teman pemilih untuk sering-sering untuk sering-sering datang dan mengunjungi website JDIH. seperti itu. Nah, teman pemilih sudah tahu nih pesan-pesan dari Bapak Hmm, Nurul Mubarok. hmm. Dan akhirnya terima kasih, Pak, Bel- atas bincang-bincang ini. Sangat menarik hmm, sekali dan nantinya kita akan bertemu kembali mungkin dengan perbincangan yang lainnya dan hmm, pastinya di Ngopi Bareng KPU, ngobrol penuh informasi bareng Komisi Pemilihan Umum. hmm. Mari kita akhiri podcast ini dengan satu pesan penting, yaitu mari awasi, cegah, dan lawan bersama kekerasan seksual bersama-sama, dan mari kita ciptakan ruang aman bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast berikutnya.